ibadah puasa dan menjalankannya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya dengan syukurnya kita dan melimpahkan rahmatnya dan menerima semua amal ibadah kita baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Kita pada hari ini sampai pada pembahasan hadis yang ke-13 dari kitab Bulughul Maram pada kitab Usyam, ya, tentang hukum wisal dalam puasa. Di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Faqala rajulun minal muslimin, fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Qala wa ayyukum misli? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Falamma abaw ayantahu anil wisali wa sala bihim yawman thumma ra'aw al-hilala. Faqala law ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum kal munaqqil lahum hina abaw ayantahu, muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari wisal, yaitu orang yang puasa menyambung puasanya sehari, 2 hari dan seterusnya, sehingga tidak berbuka di malam harinya. Nyambung puasanya tanpa berbuka di maghrib, ya, sebagaimana biasanya kita berpuasa. Maka seorang dari kaum muslimin, seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum bertanya, ya Rasul, fa innaka ya Rasulullah, sujang kau wahai Rasulullah, tuwasil, ya, menyambungkan puasa, menyambungkan puasa tanpa berbuka. Qala, maka beliau menjawab, fa ayyukum misli? Siapa kalian seperti aku? Siapakah dari kalian yang seperti aku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku tinggal di malam hari, Rabbku yang beri aku makan dan minum. Falamma abau, ketika para sahabat tidak mau, ayantahu, untuk berhenti, anil wisal, maka wa shala bihim yawman, beliau menyambung 1 hari puasanya, kemudian hari lagi berikutnya, kemudian melihat hilal. Kemudian mereka melihat hilal. Faqala, dia mengatakan, lau ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum. Seandainya, ya, mundur, ya, hilalnya, maka aku akan tambah untuk kalian puasanya. Kal munakkil lahum hina abau ayantahu, seperti orang yang menghukum, ya, mereka ketika mereka gantuk untuk berhenti. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ya, sebuah ibadah yang beliau lakukan dengan berpuasa sunnah, bukan Ramadan, berpuasa sunnah dengan tidak berbuka di malam harinya. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum yang mengetahui hal ini ingin meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun ikut tidak berbuka di malam hari, ya, berpuasa terus menerus. Kemudian Nabi larang sahabat berpuasa wisal. Namun sahabat mempertanyakan pada beliau, ya, antum juga wahai Rasulullah, innaka ya Rasulullah tuwasil. Hanya kami pun ingin mengikuti engkau ya Rasulullah. Kalau engkau menyambung puasa tidak berbuka, kami pun sama ingin seperti yang engkau kerjakan. Menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum dalam
mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi tidak berbuka, mereka nggak berbuka. Maka Nabi menyampaikan alasan beliau, ayyukum mithli, siapakah dari kalian yang seperti aku. Dan menyampaikan perbedaannya, yaitu abi itu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku itu di malam hari sudah dikasih makan Allah dan dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun sahabat Nabi, ya, tetap enggan untuk berhenti wisal. Maka Nabi akhirnya seperti menghukum mereka yang tidak mau menghentikan wisalnya, ya, dengan berpuasa terus 1 hari, 2 hari, terus sampai akhirnya mereka mendapatkan hilal. Ada yang mengatakan seandainya hilalnya ini mundur, maka aku tambah lagi wisalnya untuk kalian. Artinya biar mereka tambah apa? Tambah tidak mampu untuk mengerjakan wisal tersebut. Daud siapa di Abu Hurairah? Kal munaqqil lahum hina abau ayantahu, menunjukkan bahwa Allah, Nabi kita Muhammad SAW ingin memberikan hukuman dan pembuktian bahwa apa yang mereka kerjakan adalah tidak benar, tidak akan kuat sebagai Nabi kita Muhammad SAW. Artinya bukan yang terbaik untuk mereka dalam hal ini. Nah, dari hadis yang mulia ini, ya, adanya larangan wisal dalam puasa. Para mengatakan hikmahnya adalah karena ada darar, ada madarat yang akan muncul, atau paling tidak secara hipotesis akan muncul, ya. Demikian juga akan ada di sana kelelahan dalam badan, ya, juga rasa bosan, ya, yang akan bisa mengganggu tugas dan fungsi orang yang puasa dari mengamalkan ibadah-ibadah lainnya. Seperti memperbanyak baca Quran, kemudian juga sholat. Ya. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW ketika melihat dari hadis Ibnu Abbas dan yang lainnya, ya, itu membaca Quran, memperbanyak di siang, di malam hari. Karena kita ketahui bahwa orang yang lelah, yang haus, maka kemungkinan untuk membaca Quran lebih banyak, itu lebih lemah daripada yang dalam kondisi tidak haus, ya. Demikian juga dalam kondisi tidak lelah, ya, seperti itu. Nah, para ulama akhirnya menyikapi hadis ini. Kita lihat pertama adalah larangan. Kemudian Nabi membiarkan sahabat Nabi ikut dengan Nabi. Ya. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka untuk munakil, untuk memberikan efek jerah kepada para sahabatnya. Nah, dengan yuk kalau mau ikut dengan saya kita buktikan. Nah, sehingga terus Nabi berpuasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari terus begitu. Nah, sehingga para sahabat ngikuti Nabi terus sampai akhirnya Allah takdirkan adanya hilal. Kata Nabi, seandainya hilalnya mundur lagi, saya akan puasa untuk membuat kamu agar punya efek jerah untuk tidak berbuat sama kayak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ada kesan juga di sana adanya khususiyah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu telah khilaf para ulama rahimahullah taala hal ini tentang puasa wisal ini. Ya. Madhab a'immah thalatha, ada Abu Hanifah, ya, Malik dan Syafi'i, ya, menyatakan bahwa al-wisal hukumnya muharram. Hukumnya muharram. Melihat kepada ini, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi pun sengaja untuk terus memperpanjang wisalnya, ya, untuk tangkil, ya, untuk membuat efek jerah kepada para sahabatnya. Kalau ucapan
kal munaqqil lahum hina abau ayantahu, menunjukkan bahwa adanya tangkil, adanya sebuah upaya untuk membuat efek jera ataupun sebuah hukuman pada mereka, dan ini tidaklah terjadi kecuali pada hal-hal yang tidak termasuk syariat Islam atau dilarang dalam syariat Islam. Demikian juga di sisi Umar bin Khattab, ya, yang juga disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, ya, Rasulullah bersabda, "Idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara minha huna wa adbara an-nahar minha huna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim." Idza aqbala al-lail minha huna, jika datang malam hari dari sebelah barat. Wa adbara an-nahar minha huna, dan hilang, ya, siang hari dari sebelah sini, dan matahari terbenam, maka orang puasa telah berbuka. Ini juga jelas, ya, bahwa batas orang puasa adalah dengan terbenamnya matahari. Bahwa syariat dalam hadis ini menjadikan malam sebagai tempat untuk orang berbuka puasa dan menyelesaikan ibadah puasanya. Sedangkan wisal, ya, itu menyisihi ini semua. Menyisihi ini semua. Karena mereka tidak berbuka di waktu maghrib sampai pagi, sampai besok lagi terus begitu. Ya, nyambung. Tidak putus puasanya sama sekali. Hanya menyisihi, ya, ketentuan yang Nabi katakan, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa hukum adalah haram. Yang kedua mengatakan bahwa hukumnya boleh kalau mampu. Inilah pendapat yang diriwayatkan dari Abdullah ibni Zubair. Juga dikisahkan bahwa Abdullah bin Zubair, ya, itu pernah puasa wisal selama 15 hari sebagaimana dalam kitabnya Al-Musannaf Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Dan juga beliau Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa beliau berkata, naha Rasulullah SAW minal anil wisal wa hadhihi ukhti tuwaslu wa ana anhaha. Rasulullah SAW itu melarang wisal, dan saudariku ini, ya, puasa wisal, dan aku melarangnya. Menunjukkan bahwa banyak sahabat Nabi yang masih wisal. Ya. Ini juga pendapat sebagian ulama salaf, di antaranya Abdurrahman ibn Abi Nu'aim, Ibrahim ibn Yazid At-Taimi, ya, juga Amir ibn Abdullah ibn Zubair, Abul Jawzah, dan lainnya. Ya. Mereka berdalil bahwa Nabi SAW itu wasla bi ashabihi, ya, puasa wisal, ya, dan sahabat juga ikut wisal hari, kemudian hari tambah, ya, sampai mereka melihat hilal. Hadis tadi Abu Hurairah. Kata mereka, seandainya larangan itu bersifat tahrim atau haram, tentunya Pak Nabi tidak akan puasa wisal dengan sahabat-sahabatnya. Dan tentunya akan mengingkarinya dan melarangnya, menstopnya. Tapi ini enggak, Nabi, ya, tetap puasa, sahabat juga puasa. Bahkan Nabi sengaja memperpanjang wisalnya, ya, sehingga beberapa hari sampai mereka melihat hilal Ramadan. Ditambah lagi Abu Daud meriwayatkan yang sanad yang sahih, ya, dalam Sunan Abi Daud dari jalannya Abdurrahman bin Abi Layla, dia mengatakan, haddatsani rajulun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah naha 'anil hijamah wal muwasalah
walam yuharrimhuma ibqa'an ala ashabihi. Rasulullah SAW melarang hijamah, bekam, dan juga puasa wisal, dan tidak mengharamkan keduanya ibqa'an ala ashabi, ya, untuk mempertahankan sahabat-sahabatnya. Artinya untuk membuat sahabatnya tetap pada posisi seperti itu. Sini tampak bahwa sahabat Nabi ini dengan tegas mengatakan bahwa Nabi enggak mengharamkan wisal. Sehingga menunjukkan bahwa larangan wisal bukan untuk pengharaman, tapi kepada hal yang seperti makruh tanzih. Makruh tanzih. Hanya makruh saja. Boleh tapi bukan utama. Ya. Sehingga dimakruhkan, hukumnya dimakruhkan wisal ini adalah untuk rahmat kepada mereka dan untuk meringankan para sahabat Nabi alaihi wassalam. Oleh karena itu Aisyah pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim juga, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal rahmatan lahum. Nabi melarang wisal untuk karena kasih sayang pada mereka. Sebagaimana juga Nabi kita lihat dalam kisah yang lainnya melarang untuk qiyamul lail jamaah. Tidak qiyamul lail jamaah karena takut diwajibkan atas mereka. Dan tidak ada di sana Nabi kita Muhammad SAW mengingkari orang yang ikut puasa wisal sama Nabi, dari orang yang tidak masalah, yang kuat. Yang kuat. Ada orang subhanallah kuat puasa tanpa berbuka. Bahkan saya dengar ada yang kuat 40 hari. Puasa tanpa berbuka. Namun akan muncul dor. Kalau kita nggak kuat dan berlebihan, akan membuat lambung kita hancur. Dan akhirnya tidak mampu untuk makan dengan sebab tidak fungsinya lambung akibat tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama. Tapi kalau wisal yang dia mampu sehari, 2 hari, kata dokter ini hukumnya adalah boleh, maksimal makruh, dan boleh bagi yang mampu dan tidak ada di sana teror, tidak ada di sana masalah, tidak akan membuat dia sakit dan lain sebagainya. Yang ketiga, berpendapat berbeda. Ada kata tafsil, rincian. Yaitu bolehnya kita tidak berbuka puasa sampai sahur. Sampai waktu sahur. Dengan bersegeranya berbuka di waktu maghrib utama, afdol. Yang selebihnya hukumnya makruh. Hanya kalau sampai tidak makan sahur, maka dia makruh. Inilah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, juga Ishaq bin Rahuyah, juga sebagian ulama Malikiyah, Imam Ibn Khuzaimah dari kalangan Syafi'iyah, dan sejumlah dari ulama al-hadis. Dalilnya adalah hadisnya Abu Sa'id al-Khudri. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La tuwasilu, fa ayyukum arad ayyuwasilah falyuwasil hatta as-sahar." Akhrajahul Bukhari. Janganlah kamu puasa wisal, artinya tanpa berbuka puasa, di waktu maghrib dan malam hari. Siapa kalian yang ingin berbuat puasa wisal, maka
sambunglah sampai waktu sahar. Nabi membatasi sampai waktu sahar. Boleh kita tidak berbuka di waktu maghrib, ya, bukanya di waktu sahar. Sehingga dia seperti orang yang mengakhirkan buka puasanya di akhir waktu malam. Inilah pendapat yang dirajikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dia mengatakan innahu a'dalul aqwal wa ashaluhu 'ala shaim. Ini adalah pendapat yang paling adil, yang paling baik, ya, dan paling mudah bagi orang yang puasa. Wa huwa fil haqiqah bimanzilati 'asyaih illa annahu ta'akhkhar. Dan itu pada hakikatnya adalah seperti makan malamnya, cuman diakhirkan. Fasaim lahu fin yaumi wal lailah aklah. Orang yang puasa punya hak untuk makan, ya, sekali dalam sehari semalam. Fa idza akalaha fi sahari, apabila ia makan malam itu di waktu sahar, waktu menjelang subuh, kana qad naqalaha min awal laili ila akhirih. Maka dia telah menukil, telah memindahkan, ya, yang harusnya di awal malam, di waktu maghrib, untuk di akhir malam. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Tetapannya lebih tepat ini. Lebih rajih insyaallah yang ketiga ini. Jadi boleh kita wisal hanya sampai waktu sahar. Selebihnya hukum makruh. Baik mampu atau tidak mampu untuk lebih dari itu. Hadis yang mulia ini juga menampakkan pada kita sebuah kondisi, sebuah bentuk kehidupan sahabat Nabi SAW yang sangat semangat untuk mendapatkan kebaikan dan mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika mereka melihat Nabi tidak berbuka di sore hari, nggak berbuka di waktu maghrib, mereka nggak berbuka di waktu maghrib. Karena bagi mereka bahwa pada asalnya mencontoh Nabi dalam segala keadaannya adalah yang terbaik. Sehingga mereka bersemangat untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW karena meyakini bahwa yang terbaik adalah contoh Nabi kita Muhammad SAW. Fa inna khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sikap mukmin yang baik. Ya. Mukmin yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan legalitas pada mereka sebagai mukmin, ya, yang betul-betul menjalankan syariat Islam sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena ketika Nabi melarang mereka untuk wisal, mereka bertanya pada Nabi Muhammad SAW, innaka tuwasil ya Rasulullah. Engkau itu juga wisal ya Rasulullah. Sehingga ada maknanya bahwa kami ini atau engkau ya Rasulullah. Kami ini puasa wisal karena engkau puasa wisal. Karena pada asalnya kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW sampai ada di sana kekhususan hukum di sana. Hadis ini tidak ada kekhususan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kecuali Nabi diberikan kekuatan oleh Allah lebih dari yang lain-lainnya dengan diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya para sahabat yang semangat untuk nyontoh Nabi dalam setiap keadaannya tidak akan mampu. Tidak akan mampu seperti Nabi kita Muhammad SAW. Karena berbeda kekuatannya dan juga Allah berikan perbedaan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Di antaranya adalah puasa wisal. Nabi kuat puasa wisal tanpa makan, tanpa minum selama berhari-hari.
Karena inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dia mengatakan ini lastu kahaitikum dalam hadis yang lainnya, ya, aku tidak sama seperti kalian. Atau dalam hadis yang ini wa ayyukum misli, menunjukkan bahwa bolehnya wisal, ya, ini untuk Nabi. Untuk Nabi karena adanya perbedaan antara Nabi dengan umatnya. Tapi isyarat ini, ya, dilihat kepada Nabi yang yuwasil bi ashabihi yauman thumma yauman hatta ra'ul hilal. Ya, menunjukkan bahwa wisal bukan menjadi kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi punya kekuatan untuk berpuasa yang lebih hebat, lebih besar daripada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Sehingga Nabi melarang untuk rahmat kepada mereka. Karena khawatir mereka nanti nyontoh Nabi, kemudian timbul madarat, timbul mereka nanti tersibukkan oleh wisal dari hal-hal yang lainnya. Sibuk puasa sehingga lemas dan gak kuat baca Quran yang banyak, tidak juga bisa sholat yang banyak dan yang lain-lainnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana rahmat Nabi kita Muhammad kepada umatnya. Ini yang nampak Allah alam bisawab, ya, bahwa Nabi melarang wisal, ya, karena rahmat kepada mereka, pada para sahabat Nabi, ya, agar supaya mereka tidak susah. Dan ini jadi asas dalam Islam adalah alla yashukku alaih ummatihi. Ya, mengatakan laula an syukku ala ummati la amartum bisiwak. Jadi banyak Nabi itu karena takut menyusahkan umatnya, merubah yang wajib ini tidak wajib. Nah, yang boleh jadi tidak boleh. Nabi pernah tarawih berjamaah beberapa hari, sahabat Nabi pada datang semua untuk memenuhi Masjid Nabawi. Kemudian Nabi berhenti dan tidak pernah mengadakan tarawih berjamaah di masjid sampai dia mengatakan, aku takut diwajibkan sekalian hal tersebut. Ya, takut diwajibkan kepada umatnya, Nabi gak mau karena Nabi sangat rahmat kepada umat ini. Jadi orang yang paling rahmat sama umat, paling kasih sayang sama umat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat rahmat kepada kaum muslimin, sehingga banyak sekali bentuk ibadah yang diringankan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, ya, sehingga tidak membuat susah umatnya. Masuk berjamaah dalam tarawih. Seandainya Nabi dahulu tiap harinya tarawih berjamaah bersama para sahabatnya dan diwajibkan oleh Allah tarawih berjamaah di masjid, akan timbul masyaqqah, kesusahan bagi kita semua. Sangat susah. Dan dengan tidak diwajibkannya tarawih berjamaah ini adalah hikmah yang agung sehingga umat Islam bisa bertarawih, ya, di rumahnya dengan tidak berjamaah atau berjamaah dengan keluarganya di rumahnya. Dan bila kita semuanya sudah berhasrat, berniat untuk sholat berjamaah di masjid, tapi tidak dapatkan jamaah di masjid karena uzur, karena wabah dan lain sebagainya, maka kata Nabi kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kita sekarang adalah beribadah dengan niat kita. Kita berusaha ibadah untuk niat kita semuanya. Jangan sampai, ya, kita tidak punya niat beramal yang banyak di Ramadan ini. Walaupun kita mengalami kesulitan karena PSBB dan lain sebagainya.
Tapi insya Allah, bila niatnya baik, ya, niatnya baik, niatnya ingin yang sempurna, maka mudah-mudahan Allah akan memberikan pahala sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan olehnya. Ya. Sehingga sangat jelas kalau kita melihat pada hadis yang mulia ini, ucapan beliau, abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqi. Abitu, ya, yut'imuni rabbi wa yasqini. Menunjukkan bahwa Nabi memiliki kekhususan di sini. Dia mampu berpuasa berhari-hari tanpa berbuka karena Allah yang ngasih makan dan ngasih minum kepadanya. Tidak sama ya kan kalian yang tidak diberikan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian jelaslah bahwa puasa wisal adalah puasa, ya, yang bukan di khusus Nabi kita Muhammad SAW, namun dilarang untuk rahmat kepada kita semua, untuk memudahkan kita dalam berpuasa. Kemudian beliau menyampaikan hadis yang ke-14. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, qala Rasulullah SAW, "Ma lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari wa Abu Daud wa lafzahu. Nabi bersabda, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ya, yaitu semua ucapan yang menjauhi kebenaran, ya, yang batil. Ini umum mencakup dusta, ya, mencaci maki, ghibah, ngadu domba, persaksian yang dusta, wal amal bihi, artinya beramal dengan zur, beramal dengan semua perbuatan haram, perbuatan haram yang berisi oduan kepada orang lain, kezaliman, khianat, ya, ghish, ambil harta dengan tidak benar, menyakiti manusia. Dan demikian juga masuk dalam amal bizur adalah mendengar atau melihat hal-hal yang Allah haram, yang Allah haramkan. Wal jahla, al-jahl dalam bahasa Arab adalah safih, yaitu yang ngomongnya asal, perbuatnya asal, artinya mujanabat, terus artinya dia ini jauh daripada orang yang benar dalam bersikap, dalam berbicara. Karena al-jahl adalah jauh daripada arus itu. Sehingga bicaranya ngawur, ya, beramal juga ngawur, ya, menghabiskan waktu Ramadannya dengan hal yang sia-sia. Ya. Yang itu bukanlah sikap orang yang punya akal yang sehat, yang mengerti akan keadaan ini, Ramadan ini. Falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak punya hajat dia meninggalkan makanan dan minumnya. Hadis yang mulia ini dibawa oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab As-Siyam. Demikian juga Abu Daud dari jalannya Ibn Abi Dhi'bin dari Sa'id Ibn Abi Sa'id Al-Maqburi
dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ucapan Imam Ibn Hajar, wal lafzu lahu, lafaz ini adalah milik Abu Daud, ya, adalah keliru, tidak tepat. Sebab lafaz ini ada dalam Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dalam dua tempat. Yang pertama tanpa lafaz fi, dan di lafaz yang kedua ada lafaz fi-nya. Dan dalam riwayat Abu Daud tidak ada kalimat wal jahla. Ini yang dicetak. Yang dicetak di percetakan sekarang ini. Nggak tahu kalau Imam Ibn Hajar yang mendapatkan dalam manuskrip yang lainnya, karena Abu tadi punya beberapa manuskrip yang berbeda-beda, dan kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan dalam lafaz di antara mereka yang menukil dari Imam Abu Daud naskah Sunan Abi Daud ini. Ini biasa ya dalam beberapa tahqiqatnya. Makanya ada orang kalau menulis buku mensyarah mentahqiq kitab, dia butuh beberapa naskah manuskrip ya, yang tulisan tangan dari beberapa sumber diambil, diadu antara naskah itu. Dan kadang ada perbedaan ya, dalam kata ataupun huruf yang tertinggal, ataupun mungkin juga ada perbedaan dalam beberapa kata di hadis tersebut. Karena Imam ya, Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu dan lain sebagainya itu kadang-kadang menyampaikan hadis berapa kali, bukunya dibaca berapa kali. Dan kadang membacanya dengan hafalan yang mereka miliki. Ya. Kadang menyampaikan dengan lafaz sama dengan kitabnya, kadang dia dengan makna dalam kitabnya. Sehingga kadang-kadang ada perbedaan di antara naskah yang ada tersebut. Sehingga kita menyikapi tulisan buku-bukunya para imam dahulu, ketika kita lihat di cetakan yang sudah diterbitkan, kok nggak ada lafadznya, atau nggak ada katanya, atau kurang katanya, atau kurang hurufnya, ya, kita mungkin bisa mengatakan bahwa beliau mungkin dapatkan dari naskah yang lainnya yang tidak pernah ada di cetakan kita sekarang ini. Karena kita maklumi bahwa dulu buku-buku banyak yang hilang, banyak yang dirusak, khususnya ketika Mongol ya, berhasil menduduki Baghdad, ya, dan akhirnya mereka ya, karena bodohnya mereka dengan pengetahuan, ya, bodohnya mereka tentang pentingnya ilmu pengetahuan, sehingga mereka membakar perpustakaan dan membuang buku-buku ke sungai-sungai, sehingga akhirnya tintanya habis, karena dulu pakai tinta, kalau kena air habis ya, sehingga sungai di Baghdad terus sampai hitam oleh tinta tersebut. Menunjukkan berapa banyaknya ya buku-buku yang dibuang oleh mereka sungai-sungai. Demikian orang yang jahil. Orang bodoh itu merusak. Ya, orang bodoh itu merusak. Mungkin niatnya baik, tapi merusak. Pengennya baik, tapi merusak. Pengennya yang menampakkan syiar Islam, malah dia orang yang menjadi sebab kehancuran bagi umat Islam sendiri. Oleh karena itu, ya, pernah mengatakan al-jahlu da'un qatil. Bodoh itu adalah penyakit yang mematikan. Demikianlah bagaimana para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan kepada kita kaidah-kaidah seputar memahami permasalahan ini. Hadis yang mulia ini menunjukkan kewajiban orang puasa untuk menjaga puasanya dari semua yang mempengaruhi puasa tersebut dan mengurangi pahalanya. Caranya dengan berakhlak mulia, menjauhkan dari akhlak yang buruk,
dari qauluz zur, semua ucapan yang jauh dari kebenaran, yang batil, baik itu dusta, mencaci maki orang, mengerumpi orang, namimah, adu domba, dan lain sebagainya. Mereka juga beramal dengannya, dengan zur, menzalimi orang, khianat, membunyikan yang buruk, nampakkan yang baik, legis, berbohong dalam amalan, juga mengambil harta orang dengan tidak benar, menyakiti manusia secara umum, dan yang lainnya. Semua perbuatan haram yang bisa mengurangi pahala puasa, kita berusaha menghindari sejauh mungkin. Walaupun akhlak yang buruk ini terlarang dalam semua waktu, nggak hanya di puasa, tetapi bertambah buruknya ketika puasa. Sehingga disampaikan di sini, orang dusta dilarang. Enggak hanya dalam puasa, dalam keadaan kita nggak puasa pun tetap dilarang. Tetapi disampaikan Nabi ini menunjukkan pentingnya masalah ini, buruknya masalah ini. Artinya sudah puasa, kok masih juga berbuat demikiannya keterlaluan. Aja ketika Rasulullah SAW bahwa di Ramadan ini, syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sarana kita untuk berbuat maksiat terkurangi. Syahwat kita ini akan semakin kuat dengan makan yang kita makan. Jadi konsumsi makan yang bagus itu, yang bergizi itu, akan menambah kekuatan tubuh kita, tapi juga akan menambah kekuatan syahwat yang kita miliki. Nah, kita dikurangi itu semuanya, maka dikurangi oleh kita, maka berkurang juga syahwat yang kita miliki. Nah, demikian juga dimudahkannya manusia untuk beramal kebaikan. Nah, kok masih juga beramal buruk? Ini sungguh keterlaluan. Artinya, semua sarana berbuat kebaikan Allah siapkan. Kok masih juga memilih yang buruk? Ini berarti sudah melampaui batas. Sehingga disampaikan di sini, malam yada qaulaz zur, yang tidak meninggalkan ucapan yang dusta, ucapan yang buruk, dan beramal dengan yang buruk-buruk, dan juga berbuat jahil, baiklah ucapan ataupun dalam perbuatan, itu disampaikan ini karena memang dalam puasa itu sangat buruk sekali. Sehingga menunjukkan orang kalau sampai berpuasa kok masih melakukan hal seperti itu, berarti dia naqsul makna, sedikit pahalanya. Karena dia bukan puasa yang sempurna. Seandainya ia ingin puasa yang sempurna, maka dia akan menjaga puasanya dari ucapan yang dilarang, perbuatan yang dilarang. Kita lihat dan kita ketahui bahwasanya waktu puasa ini waktu yang sangat berharga, sangat bernilai tinggi. Sehingga seorang sangat disayangkan bila menghabiskannya dalam hal-hal yang merusak, yang bisa mempengaruhi pahala puasanya, yang bisa menghilangkan hakikat puasa itu, hakikat puasa dan juga pengaruh puasa, baik secara pendidikan maupun sebagai akhlak. Sebab kata Nabi, "Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabahu." Berikan sebuah ungkapan perasaan bahwasanya takut
ditakutkan pada orang yang berbuat demikian dalam keadaan puasa, tidak diterima puasanya tersebut. Sehingga ini adalah dalil bahwa puasa bukan sekedar menahan dari makan, minum, dan hubungan seksual saja. Tapi juga di sana harus ada puasa anggota tubuh ya, dari kita. Dari semua yang Allah haramkan. Dan bisa menahan diri agar berakhlak mulia. Dan punya sifat yang mulia. Sehingga puasa akan memberikan efek yang baik kepada orang yang berpuasa dalam membina dirinya, dalam memperbaiki akhlaknya, dalam membentuk sifat-sifat yang mulia pada dirinya. Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu ya, Allah wajibkan pada kaum mukminin dan orang yang sebelum mereka ya, dari ahli kitab ya, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah inginkan dari kita semuanya adalah upaya kita untuk menjadikan puasa sebagai sarana yang mengantar kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan hanya yang bersifat materi, dikuranginya syahwat manusia dengan berpuasa. Tapi juga diminta untuk memperhatikan anggota tubuhnya, hatinya, dan semua tubuhnya, lisannya, tangannya, kakinya, matanya, telinganya, semua panca indera dan semua anggota tubuh yang lain dibuat untuk terpelihara dengan baik di waktu puasa. Untuk apa? Untuk mendidik manusia agar bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sehingga di antara pengaruh puasa yang harusnya dimiliki oleh kita semua adalah tadi memudahkan kita untuk takut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena munculnya puasa dari sidqi mahabbati. Sidqil mahabbah, dari kecintaan yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Punya muraqabah. Terbayangkan dalam kondisi yang haus di siang hari, lemas, ya, tidak berani minum air ataupun es dawet atau apapun ya, yang ada di kulkas ya, yang ada di rumah ya, walaupun tidak ada seorang pun yang melihatnya, karena takut batal puasanya, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terbukti akan muncul dalam diri seorang itu sifat muraqabah, dan nampak sekarang. Sehingga dalam Ramadan ini kejahatan berkurang, maksiat berkurang, semuanya berkurang. Karena memang Allah ingin jadikan Ramadan sebagai bulan ketakwaan. Dengan menurunkan Al-Quran padanya. Dan memotivasi kita semua untuk memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Agar jiwa kita bisa sembuh oleh Al-Quran dan terbina oleh Al-Quran dan tercegah oleh Al-Quran, sehingga ketakwaan bisa kita capai. Juga puasa kita lihat adalah madrasah tarbawiyah, kayak sekolahan yang mengajarkan sifat sabar, sifat jujur, yang memotivasi kita untuk berakhlak mulia, untuk ngomong yang benar, beramal yang baik. Sehingga puasa yang syar'i adalah puasa anggota tubuh dari dosa
dan puasa perut dari makan dan minum, ya, kemaluan dari berbuat hal-hal tidak baik, ya, hubungan seksual di siang hari. Sehingga bila ya, 3 hal ini pada tubuh kita, ya, lisan kita, ya, dengan semua yang kita miliki, telinga, mata dan sebagainya, juga perut kita dijaga dan juga di bawahnya, ya, juga dijaga, maka akan menghasilkan buah dan faedah dari puasa itu, sehingga akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang janjikan Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan dapatkan ketakwaan yang menjadi tujuan daripada kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Dengan demikian, ya, maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita semua agar kita mampu menjaga anggota tubuh kita dan menjaga perut kita serta kemaluan kita dari hal-hal yang bisa merusak akhlak, bisa merusak sifat-sifat yang baik, dan juga bisa merusak iman dan takwa kita semua. Oleh karena itu, marilah di bulan yang mulia ini kita berusaha untuk memperbanyak amal soleh kita, memperbanyak beramal kebaikan, baik untuk yang bersifat pribadi atau yang bisa memberikan bantuan kepada kaum muslimin lainnya. Dan alhamdulillah Allah bukakan pintu itu saat ini dengan sangat mudahnya. Nampak sekarang yang tidak punya, nampak yang kesulitan, sehingga ini adalah momentum yang tepat bagi kita semua untuk menampakkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membantu mereka, dengan mengeluarkan yang kita mampu untuk memberikan yang terbaik kepada orang sekitar kita, ya, kaum muslimin yang ada, bahkan seluruh umat manusia di dunia ini. Semoga spirit Ramadan ini membantu kita untuk terus bisa bertahan dalam keadaan yang baik di Ramadan dan setelah Ramadan, dan membawa kita kepada ketakwaan di bulan yang mulia ini. Kemudian Allah mudahkan untuk bisa menjaga ketakwaan di bulan-bulan setelah Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan dan juga kelonggaran dan taufiknya untuk bisa terus menikmati Ramadan yang akan datang dalam bentuk yang lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian pada pagi hari, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati usaha kita, memberkati kehidupan kita, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dan amal yang soleh yang ikhlas semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.